Hai, selamat datang di chapter selanjutnya, varian ragam biji kopi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa sih itu biji kopi yang ada. Nah, kopi sendiri berasal dari genus Coffea. Nah, di genus Coffea ini ada kurang lebih 100 spesies. Nah, yang paling umum dan dikenal di Indonesia ada Coffea canephora atau yang kita kenal sebagai Robusta. Ini ada lagi Coffea liberica atau yang kita kenal sebagai Liberica. Dan ada lagi yang paling umum dan paling banyak kita jumpai di mana-mana, Coffea arabica, yaitu Arabica. Nah, ini semuanya guys. Ini 1, 2, 3 dengan berbagai proses pasca panen dan varietas yang berbeda. Gitu. Ini adalah varian dari beragam jenis biji kopi. Kopi sendiri adalah tumbuhan produk turunan dari tumbuhan yang bergenus Coffea. Ada beberapa jenis spesies, salah satunya yang paling dikenal di Indonesia adalah Coffea canephora atau Robusta. Seperti ini bentuknya. Nah, ciri-ciri Robusta itu dia bulat-bulat, dia sedikit lebih besar, dan memiliki aroma yang khas ketika dia sudah matang. Kalau setelah disangrai, aroma khas Robusta itu lebih aromanya chocolatey, bold, body gitu. Nah, untuk Robusta sendiri mulai bisa ditanam di atas ketinggian 500 ke atas sampai 1000-1200. Ada lagi temennya Coffea canephora yaitu Coffea liberica atau yang kita kenal sebagai Liberica dan Excelsa. Nah, memiliki ciri-ciri yang serupa tapi tak sama seperti Arabica. Kopi Liberica dikenal sebagai kopi nongko. Kenapa dibilang sebagai kopi nongko? Karena memiliki aroma dan rasa seperti buah nangka. Beberapa kebun di Indonesia itu seperti di Vinca Kusuma menanam Liberica di ketinggian kalau tidak salah 3 meter di atas permukaan laut. Liberica sendiri kalau dibilang kurang terkenal, enggak juga, karena kembali lagi Liberica itu lebih dikenal sama orang tua kita di generasi lama sebagai kopi nongko. Nah, Liberica itu seringkali disalah sangkakan kalau nggak Arabica ya dianggap sebagai Robusta gitu. Karena terkadang di daerah tertentu menghasilkan produk yang berbeda gitu dengan perkawinan silangnya itu. Apakah dibilang lebih enak atau lebih tidak enak? Kembali ke selera masing-masing dan kembali ke prosesor kopinya masing-masing. Tapi sejauh ini yang saya temukan di lapangan selama ini banyak sekali petani-petani yang belum teredukasi dengan baik soal varietas selalu mencampur antara Liberica dengan Arabica maupun Liberica dengan Robusta. Jadi mereka anggap sama gitu. Dan sekarang sedang marak terjadi karena karena hasil panen tahun ini cukup mengecewakan di beberapa daerah, akhirnya petani-petani mencampur Liberica dengan Robusta untuk menaikkan nilai harga jual. Dan yang paling umum, yang paling kita temui di mana-mana itu Coffea arabica atau yang kita kenal sebagai Arabica. Nah, ini contoh-contohnya dengan berbagai proses pasca panen yang berbeda, varietas yang berbeda, size yang berbeda. Arabica memiliki lebih dari 100 varietas mungkin lebih, turunan maupun produk silangan. Seperti ini adalah varietas Arabica, varietas kultivar dari Kartika. Buatan Institut Riset Indonesia Kopi Kokoa. Ini juga varietas Kartika, ini versi washnya. Dan ini varietas Sigarar Utang versi kecil, size kecil. Dengan proses giling basah. Ciri khas proses pasca panen orang Indonesia. Itu guys. Arabica sendiri memiliki ciri-ciri dapat ditanam dalam ketinggian 1000 sampai 2000 ke atas, 2000 meter ke atas. Dengan berbagai macam varietas dan kultivar yang ada, Arabica menawarkan berbagai macam rasa. Dan itulah kenapa Arabica lebih banyak dinikmati oleh peminum kopi di seluruh dunia. Jadi gitu guys, itu adalah cerita singkat, pembahasan singkat dari varian ragam biji kopi. Nah, di chapter selanjutnya kita akan membahas
secara mudah, secara simple proses pasca panen kopi. Ada natural klasik, natural anaerobik, ada wash, ada giling basah, proses terkenal di Indonesia, dan masih banyak lagi. So, see you on the next chapter.